Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Kembali lagi dengan saya Ahmad Fauzi Baihaqi, pecinta sepak bola tim nasional Indonesia, baik Liga 1 maupun Liga 2. Bagaimana nih kabar-kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kabar yang kemarin kita dapatkan bahwa di pertandingan terakhir tim nasional Indonesia antara Bahrain menghadapi Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Asia di grup C pekan ke-8 yang bertanding di hari Selasa pukul 20.45 itu pada bulan puasa bulan Ramadan. Kita akhirnya mendapatkan rapor ya bahwa pemain kita Martin Paes dan juga Marcelino Ferdinand ini mendapatkan kartu kuning, sehingga di pertandingan selanjutnya pada saat melawan Cina sudah dipastikan otomatis Marcelino Ferdinand dan juga Martin Paes ini tidak bisa atau tidak dapat dimainkan. Nah, kira-kira menurut teman-teman mah kira-kira yang pantas menggantikan Marcelino dan Martin Paes ini siapa kira-kira? Dan kenapa Marcelino Ferdinand dilarang bermain dan juga Martin Paes dilarang bermain, padahal di pertandingan pada saat melawan Australia di tanggal 20 tersebut mereka tidak mendapatkan kartu kuning ya, tetapi dia mendapatkan kartu kuningnya ini Martin Paes itu di pertandingan pertama ketika menghadapi Saudi Arabia ya. Itu yang di ketika match day pertama di Saudi Arabia di kandang Arab dulu yang kita skornya 1-1 yang dia berhasil menahan penalti. Nah, itu kan kartu kuning penyebabnya. Itu di situ dia mendapatkan kartu kuning dan mendapatkan kartu kuning lagi kemarin menghadapi eh, Bahrain, sehingga dia tidak dapat dimainkan ketika melawan Cina. Begitu juga dengan Marcelino, tidak mendapatkan kartu kuning di pertandingan melawan Australia, tetapi mendapatkan kartu kuningnya itu kalau tidak salah di pertandingan melawan Cina atau Bahrain, kalau nggak salah itu lawan Cina. Itu artinya ada jeda beberapa pertandingan, dan itu memang merupakan aturan yang baru dari FIFA ya, di mana coba dieksekusi di kualifikasi Piala Dunia zona, semua zona ya, bukan zona Asia aja tapi semua zona konfederasi, baik CONCACAF, CONMEBOL, AFC ya, terus juga Afrika, CAF, dan juga Oceania, itu semuanya. Dan itu aturan baru untuk atau ya menipiskan atau bahasanya meniadakan, membersihkan pemain-pemain kasar, seperti itu tujuannya. Dan aturan ini mulai berlaku dan kita harus patuhi. Apabila kita memasang pemain tersebut ya, maka kita akan kehilangan poin ya, seperti yang terjadi di Asia Champions League 2 kalau nggak salah antara Lion City. Ketika ada orang yang klub tersebut masang pemain yang tidak sah, maka kemenangan yang sudah besar 6-1 dibalikan ya, dibalikan oleh aturan tersebut. Dan ini juga kita harus paham eh, kenapa PSSI begitu ngebut ya mengambil yang namanya posisi kiper. Dan ternyata ini kejadian di pertandingan melawan Bahrain bahwa Martin Paes ini mendapatkan kartu kuning dan tidak dapat dimainkan oleh aturan yang baru. Padahal jarak kartu kuningnya jauh banget. Pertandingan pertama dapat lagi di pertandingan ke-8, artinya ada 7 match yang dia tidak mendapatkan kartu kuning dan itu tetap terhitung. Kalau yang sebelum-sebelumnya yang kita paham kan kartu kuning pertandingan hari ini, besok ada pertandingan lagi kartu kuning, maka di pertandingan selanjutnya baru tidak boleh main. Atau kalau misalnya jadi nggak seperti biasanya. Kalau yang biasa kita tahu kan kartu kuning itu kalau kita pertandingan pertama mendapatkan kartu, pertandingan kedua mendapatkan kartu kuning, maka di pertandingan ketiga kita tidak boleh bermain. Itu aturan yang lama yang masih dipakai oleh klub-klub, oleh liga-liga ya. Tapi aturannya sekarang nggak begitu. Aturannya tetap mendapatkan kartu kuning pertama di pertandingan pertama itu tetap terhitung sampai kapan dia, sampai selesai turnamen ini ya, sampai selesai. Misalkan di ronde 3 selesai berarti selesai, nanti ulang lagi pemutihan ronde keempat begitu ya. Ya, jadi kartu kuningnya tetap tercatat walaupun dia sudah di pertandingan sebelumnya tidak mendapatkan kartu-kartu. Nah, ini yang dikhawatirkan karena kita masih dua pertandingan yang sangat krusial ya, yaitu antara Cina penentuan sama sekali, dan juga menghadapi Jepang itu juga sangat menentukan. Kenapa menentukan? Kalau misalnya di pertandingan ke-9 Saudi Arabia akan menghadapi Bahrain, Indonesia akan menghadapi Cina, dan juga eh,
Jepang menghadapi Australia, misalnya ini rekayasanya Jepang melawan Australia, Jepang menang. Lalu Indonesia melawan Cina, Indonesia menang. Terus Bahrain melawan Arab, Bahrain menang. Nah, Bahrain ini poinnya 9, Indonesia poinnya 12. Nah, di pertandingan terakhir Bahrain melawan Cina. Kalau misalkan di pertandingan terakhir Indonesia melawan Jepang, Indonesia kalah, Bahrain melawan Cina, ya kan, Bahrain menang, maka selisih gol yang dihitung siapa yang lebih banyak. Kalau misalkan dia menang telak melawan Cina, maka Bahrain bisa mengambil posisi peringkat 3 ataupun peringkat 4 seperti itu. Nah, itu kita masih sangat berbahaya walaupun kita menang di pertandingan melawan Cina. Makanya nanti pertandingan Saudi antara Bahrain di pekan ke-9 tanggal 5 Juni nanti kita berharap ini skornya imbang atau ya pokoknya imbang lah, jangan sampai Bahrain yang menang. Kalau Bahrain yang menang kita masih was-was, kita masih belum aman begitu. Dan ini pertandingan yang krusial di tanggal 5 Juni, tanggal 9 tentunya kita kehilangan Marcelino Ferdinand dan juga Martin Paz. Kalau Martin Paz kita secara aklamasi mungkin karena sudah dinaturalisasi Emil Audero ya Mulyadi, kita pasti sangat setuju kalau Emil yang menggantikan. Tetapi untuk posisi Marcelino Ferdinand kira-kira ini masih teka-teki ya, siapa yang akan menggantikan posisi Marcelino Ferdinand. Apakah di sana ada Ricky Kambuaya dengan berubah formasi, apakah di sana akan dipasang Eliano Renders ya. Tapi Eliano Renders 2 kali peluang melawan Australia dan juga Bahrain tidak dapat menjadi gol. Apakah bisa jadi Ragnar Oratmangun karena biasanya Ragnar juga biasa main di tengah, atau bisa jadi Rafael Strijk ya, Rafael Strijk agak ke belakang untuk menggantikan posisi Eliano Renders. Kira-kira bagaimana teman-teman untuk posisi Marcelino Ferdinand? Bisa juga nanti Eliano Jonathan yang kabarnya akan diproses naturalisasi. Kita juga tentu berharap yang terbaik. Dukung terus tim nasional Indonesia. Salam olahraga.